Izin Yang Mulia, kami akan putarkan rekamannya Yang Mulia. Ini rekaman tanggal 6 Januari antara saksi dengan saudara Saiful. Sekali 1 atau 3 kali nanti pelanggaran lensa ini. Apa namanya? Tadi Mas Okto telepon lagi. Bilang ke Wahyu ini garansi saya. Ini perintah dari Ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi? Kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, besok kan pleno tuh KPU. Nah, sebelum pleno bisa misalnya sebelum pleno itu ketemu Doni dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua Mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya? Si itu siapa? Asik. Jadi tadi Mas lagi nelfon, kan lagi coba cari opini hukum yang dari orang-orang di luar KPU dulu. Mengenai postulat hukum yang Doni bilang. Pengertian yang aku dapat dari mereka itu, postulat hukum itu kan kalau tidak ada perubahan, artinya itu kebenaran yang memang udah A ya A gitu. Cuma ini kan ada perubahan, postulatnya itu adalah putusan MA-nya iya. Tapi kan ada yang berubah kemudian karena ternyata diketahui belakangan ada perubahan angka kan begitu. Jadi kalau kita masih berkeras dengan postulat hukum itu untuk MA-nya iya postulat, tapi untuk keputusannya ini tidak bisa postulat katanya. Aku tadi kan telepon juga si Wahyu. Aku minta direm waktu untuk hakim. Jadi aku jam 4, jam 3-an nanti aku telepon. Wahyu kondisikan hakim. Nanti jam 4 itu ketemu dengan hakim. Itu dengan divisi hukumnya. Sekarang aku juga mau minta izin bawa Doni. Gitu, jadi langsung ketemu hakimnya di situ. Bagus dong. Nah ini aku belum tahu dengan hakim dengan Doninya oke apa enggak. Tapi ya Doni bisa ya coba aja deh kalau mau oke kan Doni bisa tak panggil. Jadi gini prinsipnya adalah bahwa kita ya kan menggiring hukum ya, menggiring ketentuan hukum gitu loh Mbak. Bahwa postulat yang tafsiran yang paling benar tafsiran versi kita. Itulah yang kita nanti canangkan ke semua stakeholder. Iya, kalau pengertian walaupun di luar sana kan ada tafsiran postulat ini hanya MA, yang lainnya enggak, kan jadi kan. Nah kita harus bersikeras, harus sefrekuensi dengan KPU, harus sefrekuensi dengan kita, di mana postulat yang dimaksud adalah postulat versi kita. Gitu aja. Sama, kalau memang tidak memungkinkan, aku pengen tahu lo punya way out nggak untuk masalah ini kan gitu. Ini sekarang kan kesalahan ada penghitungan di kalian kan gitu. Nggak ada way out dong, nggak ada dong. Itu solusinya kita tahu Mbak, mereka itu jangan-jangan postulat, ya kan? Mereka itu cuma ke PAW way outnya. Sementara kalau cara PAW Mbak nggak usah kita operasi, kita langsung pecat aja sih itu. Rizkinya ya? Rizkinya, nggak perlu butuh bantuan KPU itu, dipecat otomatis KPU ikut itu. Nanti ya dong. Ya kan? Apa aja? Ya kalau untuk PAW Mbak, kita tinggal mecat aja, otoriter aja tuh. Butuh KPU nggak butuh, cuma administrasi aja. Iya, cara ininya kan KPU. Mereka yang mengurus. Nah, aku coba ngomong lagi. Ini kenapa ada ini adalah opsus untuk meneguhkan kedaulatan tafsir hukum. Gitu dong, kayak gitu. Nah kemudian nanti di jam 4 aku bisa hadir nanti kalau mau dibutuhkan. Kalau aku sih berharap kita bertiga bisa juga ketemu dengan Wahyu dan Hakim. Iya betul, sebelum pleno kan berarti kan? Kan plenonya besok toh.
Nah, besok plenonya gitu. Kalau agak sorean boleh Mbak, lebih baik Mbak. Aku sih mintanya tadi jam 4. Nah, agak sorean lagi lebih baik, enak, lebih santai ngobrolnya. Enggak, karena ketemunya di KPU, Mas. Oh, siapa ya? Iya. Ya udah, siap. Nanti kita standby deh, Doni standby nanti. Iya. Itu tadi yang kemudian saudara terangkan di BAP nomor 33 tadi ya, yang sudah ditanyakan kami. Kemudian terkait dengan tadi yang saudara maksud bahwa saudara menerangkan uang yang sudah di Wahyu tadi yang harus dipertanggungjawabkan. Itu Iya. berapa? Yang 200 kan yang 200. sudah bergeser, iya. Yang 400 bagaimana, Bu? Masih di saya. Masih Kan saya di udah saudara. bilang sama Wahyu, karena perintah Saiful kalau Wahyu nggak bisa itu dikembalikan. Maka saya bilang Yang sama mana yang Wahyu, dikembalikan? Yang 400 itu. Jadi Wahyu itu hanya saya tunjukkan amplopnya, karena saya sendiri belum membuka itu amplopnya. Jadi saya nggak tahu itu angkanya berapa. Saya bilang Oke, kita dengarkan percakapan Iya, saudara iya. dengan saudara Wahyu ini di tanggal 7 Januari 2020. Halo. Iya, Mas. Halo Mbak, Gimana, Mas? bisa saya telepon? Ya. Ya. Mbak, Gimana gitu? tadi saya sudah ketemu Doni. Saya sudah ketemu Doni. Dia biasalah dengan logikanya gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa memahami, terus dia udah lama diupayakan sekali lagi. Coba ngomong baik-baik dengan ketua lobi, siapa tahu ada saran. Kalau itu solusinya gitu. Cuma kan dia bingung masalah duit. Nah, terus saya ngomong gitu, Don, saya sudah menerima dana dari Mbak Tio sejumlah 400. Saya ngomongnya gitu loh, sejumlah 400, dan saya tentu akan mempertanggungjawabkan. Dan ini memang dana ini masih ada pada saya, belum saya distribusikan karena situasinya tidak memungkinkan. Oh, Mas aku paham Mas. Kan lebih baik seperti itu kan Mbak? Iya, Terus saya pasang strategi gini Mbak, ini nanti malam saya mau jeng-jeng sama. Oke. Jadi yang mana, Bu, yang dipertanggungjawabkan? itu kan KPK menyitanya dari saya. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya dan persoalan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini yang belum diselesaikan dan belum tertuntaskan. Ya, soal kasus Hasto Kristianto yang diduga terlibat dalam kasus penyuapan dari salah satu anggota KPU, ya, ini kasus Harun Masiku, ya, dan juga kemudian diduga telah berupaya menghilangkan barang bukti atau handphone yang merendam handphone atau apalah itu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya bahwa ada supir Saiful itu membawa uang 400 juta ya, meskipun beliau pada saat itu saat membawa belum tahu jumlah uang itu, tapi dilihat ada pecahan 100 ribuan karena memang di dalam plastik yang transparan seperti itu. Dan kasus ini kan sudah lama sekali teman-teman ya, tetapi belum bisa selesai sampai saat ini, dan kita nggak tahu kedepannya sampai kapan biar selesai. Dan diduga kuat bahwa kasus Hasto ini ada unsur politisasi yang terjadi di dalamnya seperti itu. Karena bagaimanapun ya kita tahu sekjen PDI Perjuangan, salah satu partai besar di Indonesia. Nah, saya coba lihat di sini ya.
Pak JPU mohon didalami keterangan saksi perintah ibu, tanda kutip ya, perintah ibu siapa dan dalam kapasitasnya ibu itu sebagai apa. Terima kasih. Rakyat wajib nonton dan belajar cara-cara pengacara ngeles pernyataan yang sahih ya. Pokoknya harus dikontra terus hal-hal semua yang merugikan tersangkanya. Dari lika-liku alur uang suap ini, pindah-pindah tangan dengan maksud untuk mengelabui sudah sepantasnya dituduhkan sebagai pasal penggelapan uang ya. Masih mau bilang begini politik, aduh katanya ya. Kan ini kan diduga ada, ya tadi yang saya katakan tadi, ada unsur politisasinya yang kita nggak tahu sebetulnya ada atau enggak gitu teman-teman ya, tetapi ya itulah diduga dan diduga lagi seperti itu ya. Lalu kemudian ini dikait-kaitkan juga sempat dengan Pak Jokowi, karena konon katanya di akhir masa jabatan pemerintahan Presiden ke-7 atau Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan sudah berseberangan dengan PDIP, sedangkan Hasto sekjen PD Perjuangan, dan Hasto keras sekali mengkritisi Pak Jokowi pada saat itu. Di akhir masa jabatan beliau sangat lantang, sangat kritis sekali. Jadi ketika PDIP memecat Pak Jokowi, jadi istilahnya Pak Jokowi yang diduga intervensi atau ini itu untuk membidik Hasto. Saya nggak tahu juga, kan itu kan asumsi-asumsi, dugaan-dugaan yang kita tak tahu fakta kebenarannya seperti apa ya. Karena KPK kan itu bisa kita sebut orang-orangnya Pak Jokowi lah gitu ya, karena Pak Jokowi yang yang melantiknya dulu gitulah kurang lebihnya ya. Kayaknya politisasi ternyata, bila ada uang suap masuk ke partai maka akan ada partai bubar. Hukum seberat-beratnya yang melanggar konstitusi. Aliran uang banyak dari partai besar yang mengajunya partai wong cilik itu duit dari mana? Pantas negara nggak bisa maju karena para politikus bandit hidup bergelimpang, harta haram, rakyat hanya dibodoh-bodohi. Yang buat heran, kenapa yang ada di YouTube umumnya hanya saat jaksa nanya saksi, video saat kuasa hukum terdakwa jarang banget ada. Nah itu dia, kenapa tanya saya? Tanya aja orang mereka ya. Haha, sidang apa nih? Sidang nganu-nganu. Ditanya siapa orangnya, dijawab saya lupa. Saksinya juga harus ditersangkakan, jadi saksi kok banyak tidak tahunya. Kalau kita melihat secara hukum, jelas ini sidang sangat dipaksakan. Harusnya kan kalau memang ini kasusnya Pak Hasto, yang pasti setiap keterangan saksi mengarah ke Pak Hasto, bukannya malah ke Saiful. Malah di sini Saiful yang sangat berperan aktif. Rakyat jadi alat untuk partai memainkan uang berkoper-koper, kasihan ya, miris. Rakyat sudah susah-susah teriak dukung partai, tahu-tahu mereka di dalam partai bermain uang. Kejadian ini jadi malas saya dukung partai kalau hanya untuk buat mereka elit politik kaya, dan saya rakyat tetap cari kerja dan berjuang. Jelas, dari sekian banyak pertanyaan dari jawaban saksi, tidak ada uang dari Pak Hasto. Terlalu bertele-tele KPK, bebaskan Pak Hasto. 400 juta, sedikit 4.000 miliar, lumayan buat satu orang. Apa saja masalah boleh diatur. Pemilu yang berkuasa mengatur untuk menaklukkan lawan bocil lolos pencalonannya sebagai wapres oleh Mulyono. Pertanyaan jaksa KPK sangat tidak bermutu. Apakah ada aliran uang dari Hasto? Kan tadi kan sudah jelas dikatakan ya. Tapi ya kita lah yang menilai seperti apa ya. Kalau teman-teman mungkin ada penilaian, nanti boleh silakan juga sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas. Ya semoga kasus ini dapat terungkap dengan gamblang dan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Saya ucapkan teman-teman boleh memberikan komentar juga nanti ya, agar bisa
kita bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Salam dan sampai jumpa.